sehat, bersilaturahim. Alhamdulillah ada Bang Fahrul. Alhamdulillah udah 1 bulan lebih ya, 2 bulan ya. Tidak bersama dengan kita dikarenakan kesibukan. Alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini di momentum 1 Muharram untuk menjalin silaturahim bersama dengan seluruh para jamaah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang mesti kita syukuri. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Di antara apa yang diperintahkan oleh Allah adalah kita senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun yang kita lakukan atau dalam keadaan apapun yang ada pada diri kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum masuk pada kajian, saya menyampaikan satu berita duka yang mungkin semuanya sudah membaca di grup. Salah satu jamaah kita juga, jamaah yang aktif mengikuti live kajian kita yang berada di daerah Dumai. Seorang ibu yang meninggal husnul khatimah, ya, itu saya diceritakan oleh Bang Agus gimana kejadiannya. Subhanallah, beliau memang aktif mengikuti pengajian kita, dan dengan mengikuti pengajian kita ini beliau semakin tekun dalam zikir, sehingga di akhir wafatnya itu Bang Mamang itu zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kata suaminya pun tinggal terdengar Allah, Allah, Allah. Ini satu tanda. Ya, ini nggak sama-sama dengan kita berjamaah, jauh dia. Ya, dia ngikutin pengajian kita, dia minta talqin dari saya kasih, dan dia amalkan itu. Subhanallah, di akhir hidupnya husnul khatimah bi qouli la ilaha illallah. Ini satu pelajaran bagi kita, ya, untuk senantiasa menjaga apa yang sudah kita dapatkan. Dan Allah sudah memperlihatkan kepada kita betapa apa yang kita lakoni di atas dunia ini Allah akan buktikan nanti di akhir hayat. Ya, apa yang akan terjadi di akhir hayat kita tergantung dari apa yang kita perbuat di atas dunia ini. Kalau banyak beramal, insya Allah Allah senantiasa tuntun kita ke jalannya yang baik. Para hadirin sekalian yang dimanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah masuk di tahun 1447 Hijriah. 8. Oh, nanti lewat jam 12. 48 47. Berarti saya pengen masih muda. Allah, dari kirain saya 1447. 1448 Hijriah. Ya, ini adalah tahun baru kita yang menjadi momentum bagi kita untuk setiap saat berubah menjadi lebih baik, lebih bagus daripada yang kemarin. Ya, kata Imam Al-Ghazali, orang yang baik itu, yang bagus adalah yaumihi khairun min amsi.
hari ini dia lebih baik daripada hari yang kemarin. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah yaumihi syarrun min amsi. Hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Makanya kita selalu melaksanakan kegiatan di satu Muharram ini untuk bernapak tilas, ya, menitik balik kembali, muhasabah kembali diri kita, ya, sejauh mana apa yang telah kita capai di hari-hari yang kemarin, ya, apakah catatan itu lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya, dan kita perbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Ya, kita bertekad, kita berupaya sekuat tenaga untuk lebih baik, karena kematian itu akan selalu mengintai kita. Ya, terkadang yang tua lebih dahulu lewat, tapi biasanya yang muda juga dahulu datang. Ya, jadi memang gak usah khawatir. Ya, yang jelas kita semuanya ini dengan usia sekarang yang kita dapatkan, ini adalah tanda-tanda bahwa kita sudah mulai harus menata diri sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itulah memang kesiapan kita. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wal amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, pintar, cerdik itu adalah mereka yang menahan hawa nafsunya dan beramal sebelum datang kematian menjemputnya. Nah, itu orang yang cerdas, ya. Oleh sebab itu kita jelas balik, kita muhasabah, ya, apakah yang kemarin ini sudah banyak yang kita lakukan, yang bagus-bagus, yang baik-baik, atau masih kurang. Nah, kita akan benahi di hari-hari ke depan, di sisa-sisa hidup kita ini. Kita tidak tahu, ya, kita pernah merasakan sedikit tertambat itu jantung. Wah, saya kira saya sudah mati itu, ya. Rupanya belum, masih Allah kasih waktu untuk hidup, ya. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita malam hari ini sedikit muhasabah saja dan berkaitan dengan bulan Muharram. Di dalam Al-Quran, kita mulakan dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallah ithna asyaran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda fiha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan bulan itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dihormati oleh Allah, yaitu 4 bulan yang dihormati. Arba'atul hurum. Itu adalah agama dari dinul qayyim, agama yang tegak. Wala tasrimu fihi ta'budusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya pada bulan-bulan itu. Para hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, orang Arab juga mengenal 4 bulan ini sebagai bulan yang dihormati. Mereka tidak boleh berperang di bulan itu. Ya, tidak boleh berperang di bulan itu. Ya, namun ada sekelompok orang, ya, saya lupa itu Sani atau apa namanya. Itu dia merubah-rubah bulan karena mereka mau berperang. Jadi bulan bulan Rajab diganti ini Zulqa'dah, ini bulan Sya'ban. Ini mereka rubah-rubah.
Karena tidak boleh berperang di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, itu langsung berhenti. Makanya itu bulan ini mencatatkan kaji, kenapa sih kita harus adakan zikir di alam, bersunyi-sunyi diri di bulan Muharram? Ada kaitannya dengan pembahasan saya, supaya kita paham. Jadi disebut juga dengan Muharram ini. Ya sebentar ya, saya tadi sampai di mana tadi? Nah, 4 bulan ini diobok-obok sama mereka supaya mau berperang. Maka ketika haji wada, Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa di bulan Muharram itu dimulaikan dari sekarang. Hada syahrullah. Bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Dulu bukan Muharram namanya, Syahrul Ula atau Safarul Ula. Safar, ini Muharram, Safar, ya kan? Muharram, Safar, terus Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Ya, ulangnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Jadi mereka merubah itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam diatur kembali, mulai dari bulan pertama adalah disebut dengan Muharram. Apa artinya Muharram? Bulan yang dihormati. Jadi Muharram itu adalah yang dihormati. Maka disebut juga Muharram ini adalah Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan Muharram ini tidak boleh orang berperang, maka disebutlah Syahrul Sam, bulan sunyi. Itu maksudnya. Bulan tenang. Tidak boleh ada peperangan di situ. Nah, oleh sebab itu, maka ya kita menjadikan di bulan Muharram ini insya Allah, walaupun hanya semalaman, ya semalaman, ya kita merefleksikan diri masing-masing. Insya Allah, saya berharap bisa ikut semuanya, tapi saya tidak tahu ini hanya berapa saja yang bisa ikut, yang terserah nanti berapa orang yang bisa ikut. Tetap kita selenggarakan kegiatan ini sembari kita, karena untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah, jangan pernah kita itu merasa mampu, karena syaitan itu pasti akan berupaya membuat kita tidak bisa ikut terlibat di dalam jamaah. Ya, alaikum bil jamaati. Selalulah kamu berjamaah. Karena syaitan itu mudah untuk menghancurkan orang yang bersendiri di antara kalian. Seperti mana serigala bisa memakan domba yang terpisah dari kumpulannya. Hanya kita selalu bersama-sama. Kata Nabi SAW, orang yang berdua itu lebih baik daripada sendiri. Orang yang bertiga lebih baik daripada berdua. Karena kemungkinan mereka untuk melakukan maksiat itu pasti akan sulit, dan setan susah untuk menggodanya. Nah, makanya selalu kita berrukun bersama-sama, ya. Oke, apalagi kita iman kita yang sangat tidak stabil seperti sekarang ini, ya, sangat tidak stabil, maka kita perlu untuk mengecas, ya, mengecas di alam. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk banyak beramal di bulan Muharram. Apa saja amalan yang bisa kita amalkan di bulan Muharram? Terutama puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasanya pertama umat Islam.
Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, beliau melihat ada sekelompok orang Yahudi berpuasa. Ditanya, kalian lagi melakukan apa ini? Kami berpuasa. Kenapa kalian berpuasa? Ini adalah hari di mana Nabiullah Musa alaihissalam beserta Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun laknatullah alaih. Maka beliau Nabi Musa berpuasa di tanggal 10 Asyura ini dan 10 Muharram ini, dan kami pun juga melaksanakannya. Oleh orang Yahudi, tanggal 10 Muharram itu dijadikan sebagai hari raya oleh mereka. Tetapi sekarang ini tidak ada lagi orang Yahudi yang mau. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, kepada mereka semuanya, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka dia perintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di bulan Muharram itu tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya adalah kafaratu, ya, menjadi kafarah bagi dosa 1 tahun ke depan. Ya, 1 tahun punya dosa itu dihapuskan dengan puasa tanggal 10 Asyura. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat tahun depan, kalau Allah memanjangkan usia kita, berselisihlah kamu daripada orang Yahudi. Maka ada namanya puasa Taswa, puasa tanggal 9, ya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah, dan kita puasa tanggal 10 bulan Muharram. Kita berniat semuanya untuk berpuasa di bulan Muharram ini tanggal 10. Karena ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, syahrullah, maka perbanyaklah kita untuk beramal saleh di bulan ini. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala-pahala bagi kita semuanya. Baik, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berharap semuanya bisa hadir malam hari ini. Tapi kalau misalnya tidak hadir semuanya, berarti finalnya nanti malam Jumat insyaallah, untuk persiapan pembekalan kita zikir di alam nanti. Ya, kita zikir di alam itu bukan untuk uka-uka, ya, tetapi untuk mempermantap iman dan takwa dalam hati. Jadikan satu malam itu untuk Allah. Ya, belajarlah berkhawat bersama dengan Allah, karena nanti juga kita akan sendiri dalam kubur. Ya, secantik apapun istri kita, kalau dia sudah meninggal, kita tidak akan mungkin kita ikut sama-sama bersama dengan dia dalam kubur. Demikian juga sebaliknya, yang menemani kita hanya amal kita dan kebahagiaan kita ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu juga akan kita dapatkan nanti di alam barzah, di alam penantian kita kelak. Ya, insyaallah, mudah-mudahan ini dulu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, ya, mungkin panitia ini bagaimana persiapan dan kesiapannya bisa disampaikan. Ibu mohon maaf ya, untuk sementara belum bisa ikut, ya. Bisa disampaikan ke majelis, ya, terkait dengan persiapan tempat dan lain sebagainya. Kalau misalnya harus disampaikan di kesempatan ini, teman-teman, ya, sekretaris. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Yang kami muliakan Tuan Guru dan sekian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hasil survei lokasinya cukup strategis, lokasinya, dan kami juga
sebagai panitia ini berharap jemaah yang lain bisa ikut serta dan hadir. Apa yang masalah itu? Ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Baik, izin berikut saya lanjut. Alhasil dari siang survei lokasi sudah direalisasikan dan kemudian budgetnya itu alhamdulillah tidak terlalu mahal juga. Yaitu perkiraan tadi kalau 15 orang 600.000 ya. Semuanya di backup semua yang punya. Adapun nanti tambahan jemaah itu nanti ya mesti tinggal ada tinggal koordinasinya. Nah, 600. Kemudian ya Pak Ketua, dia mohon izin malam ini nggak bisa hadir, masih ada yang mau direalisasikan. Bisa, kemudian dari wakilan juga sama saya dan Om Harul, yang bersiap di sana. Alhamdulillah hasil dari saya mendistribusi lokasinya ada beberapa lokasi yang untuk ditempat-tempatkan untuk berbedasi ya. Tapi mungkin tidak bisa terlalu jauh bukan lokasi. Itu ada 20 meter masing-masing. Jadi agak sedikit sanksi kalau malam itu dan terus itu. Di tempat acara kita kemarin itu harus PKS itu ada hiburan sih. Tapi saya rasa mungkin kalau udah ada malam nggak ada lagi kayaknya. Sudah nggak begitu terlalu ramai. Tapi malam Ahad ada kegiatannya. kayaknya nggak ada. Nggak ada kegiatan dari kamu. Nggak ada. Kosong ya. Kosong. Iya, barangkali Bang Nurul ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Atau mungkin lain? Tadi saya tengok kayak kepala dinas tadi. Oh ya, ini ke dalam surau Bang Maman mungkin ada yang mau disampaikan terus. Oh ya, terkait mengenai masalah konsumsi ya harus kita untuk panitianya nih untuk kesehatan nanti di lapangan. Ketua koordinator. Nah, oh, siapa? Pokoknya yang bertanggung jawab Tanjung Pinang. Kalau kemarin kan wilayah Bintang, saya sendiri yang turun tangan. Ya, ini mohon izin dulu. Kita ini terbuka saja mengenai masalah iuran. Adapun alhamdulillah tidak pun nggak apa-apa. Jadi patokannya itu tidak terlalu besar, paling 50.000 per satu jemaah. Ya kalau ada nggak ada nggak apa-apa. Barangkali Bang siapa nih? Masih itu siapa nih? Udah nggak ada ya. Barangkali yang mau nambahkan mungkin Pak Alifah. Pak Ketua sudah. Ya Pak Ketua nambahkan mungkin. Dia bilang ketua harus lupa saya. Terus penelitian tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya Ustaz, ini sedikit menyampaikan aja masalah ditunjuknya saya jadi koordinator Tanjung Pinang ini yang untuk backup acara insya Allah di Tanjung Siambang malam minggu nanti. Kalau masalah perlengkapan mungkin sudah ada dari sana semua Bang ya? Iya. Nanti mungkin kita untuk masalah dana
mungkin kita bisa patokan sekitar 60 tadi ya. 50 lah. 50 sedang. Jadi masalah mengumpulkan dana ini nanti saya minta satu orang untuk memegangnya atau Nah, yang dipinang lah yang pegang, yang dipinang. enggak backup uangnya aja gitu. Untuk penanganan aja tetap undangan langsung aja. Enggak saudara yang tadi nggak bisa hadir. Ya. Maksudnya nih kalau ada yang lebih-lebihnya mungkin ada dana-dana terduga mau dibutuhkan di situ gitu. Apa bisa? Ya, Bang Nopri. Langsung tunjuk aja ketua. Saya minta Bang Lopi. Tulisannya kayak profesor lagi, cantik. Yang untuk selanjutnya nanti masalah kendaraan mungkin kalau antar jemput insya Allah Bang Ratu insya Allah saya kira-kira ada perlengkapan lain lagi nggak? Paling aqua gelas sama pop mie untuk sarapan pagi lah kita bawa. Kalau untuk di bentang-bentang gitu kopi teh semua Itu dari sana. gratis dari sana udah Ada kapek, ada apa? kompor Semua udah dimasak ya? sudah disediain Sudah. juga semua. Masya Allah. Pakai son apa nanti? Bawa soalnya karena malam dia nggak ada. Nanti bawa son di pondok aja ya, dari Pak Dharma itu. Lebih bagus. Dan ini kan dibuka-buka ini nanti. Iya. Di rumah tua kan ada. Nah, dan nanti punya Ustaz aja dibawa nanti kan. Yang kedua untuk terpal, akan nanti sebelumnya ada kajian untuk pembinaan rupiah. Itu ada suka nggak di situ? Dia bukan Jadi musola. gudang sekarang. Dia udah jadikan gudang tempat speaker. Ya sudah. Tapi kita ada bangsal seperti kayak pendopo Untuk gitu. musolanya Untuk ada. musola, sekali untuk dijadikan musola juga itu. Oh, gitu. Lumayan besar. Tadi foto semuanya. Enggak. Mana kira-kira? Ada itu. Tidak. Ada. Jadi nanti saya akan survei terakhir ke sana. Mungkin hari kondak Kamis, mungkin Jumat saya ke sana nanti sekaligus mengamankan wilayah sekitar. Nanti kawanin saya nanti ke sana. Atau kalau ada yang lain bisa ikut apa? Ya lanjut ketua. Ya tahu belajar dia. Jadi yang ini jamaah dari 16 ini kira-kira apa perlu ada antar jemput atau baik kendaraan masing-masing gimana? Jemput antar jemput aja Nanti ada mobil Ustadz bisa kita naikin itu, ya, naik mobil saya aja. Ya, nanti ngumpulnya di mana? Tadi sekretariat sini ngumpulnya. Mobil kan bisa 6-7 orang gitu kan, satu mobil. Ya, insya Allah satu mobil saya, mobilnya Rizan kan ada juga. Yang bawahnya dia nyusul biasanya. Nyusul ya? Iya. Kemungkinan yang nyusul Mas Rizan nyusulnya jam berapa? Jam 1. Kayaknya habis kenduri Tuan Guru. Habis kenduri kayaknya. Iya. Andi pun juga nyusul, mau nyusul. Nyusul ya. Nyusul. Jam berapa biasanya? Nyusul. Bisa biasanya tergantung nanti pasukannya itu. Kalau biasanya nanti Sebenarnya saat yang paling indah itu adalah ketika zikir di alam itu kalau bersama. Di mana-mana yang kita lakukan adalah sholat berjamaah di tempat. Saya maunya begitu.
dari awal program-program yang kita buat, kita menyatu dengan alam itu pada saat sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah itu terasa sekali. Dari awal kita di kan, di pantai, waktu di Tripura itu, kemudian di mana-mana kita mulai dengan berjamaah. Karena memang kita bergeser di suasana alam. Makanya nanti kalau misalnya tempat yang ada suraunya itu kan ada surau ya, surau kecil ya, atau bangsal ya. Barangnya di situ aja nggak apa-apa. Nanti kita pasang terpal seperti biasa, karena di situ kesyahduannya itu di situ. Pas pula memang di pinggir pantai itu luas, lapang. Nah, saya hanya nengok sedikit atmosfer itu sedikit betul aja. Jadi yang ada kebanyakan kepala dinas punya. Kepala dinas muncul terus nih. Tentang sama Pak Kadis dia. Jadi kita bentang karpet di situ, kita bawalah karpet kita di sini satu atau dua. Ini satu. Karena itu menjadi tradisi kita yang berzikir di alam itu, tradisi kita upayakan sholatnya di alam. Kayak mantra inna fi khalqis samawati wa, kita mau menyedot energi ilahiyahnya itu di alam. Ya, biasanya kita di ruangan tertutup ya, sekali-sekali kita di alam. Kayak Rasulullah itu kalau safar, beliau itu sholatnya di padang pasir, Mang. Ngopi dulu, Mang. Jadi gitu, Nabi itu sholatnya di padang pasir dengan sahabat. Jadi